ketika kita magang di DPR RI, yang menjadi lawan bicara kita itu bukan hanya 250 mahasiswa dari 85 kampus. Oke. Namun di depan kita ada orang-orang top. Oke. Adanya saya di situ sebagai representasi masyarakat Kalteng yang magang di DPR RI. Saya membawakan isu itu kepada TA sekaligus DPR RI yang bermitra pada kepolisian. Satu pertanyaan saya, ada nggak Bung Joni diberikan satu tempat untuk menceritakan pengalaman? Tidak ada. Bahkan saya langsung yang menghubungi. Oke, kita kedatangan teman yang luar biasa ini. Terima kasih. Bung Joni. Thank you Bung Rizal. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Sekarang nih masih aktif kuliah ya? Masih aktif. Semester 9. Gak apa-apa lah ya. Artinya kan selagi masih ada kesempatan 14 kenapa enggak? Jangan. Kalau bisa cepat kan ya? Iya, kalau bisa cepat lah. Kesibukan apa dulu nih ke hari-hari? Hari ini atau sebelum-sebelumnya? Ya setiap harinya lah. Oh, untuk setiap harinya kita inilah berusaha untuk menjelaskan tugas akhir. Oke. Sembari ikut bersama pengacara. Berarti sering ikut pengacara ya? Ya, di kantor. Jadi supaya nggak akademisi banget, jadi praktisi juga ya? Iya, betul. Oke, Bung Joni, kita akan bahas mungkin terkait apa namanya, suasana seorang mahasiswa lah. Oh, boleh. Ya kan? Cukup menarik ya. Karena dengar-dengar ya dari luar sana ya kan, infonya nih Bung Joni ini ya kalau bisa dikatakan sebagai alumni magang di DPR RI. Betul nggak tuh? Betul, alumni. Itu tahun berapa tuh? 2023. Saya itu 2023. Batch ketiga. Ada batch-nya dia? Ada. Total batch? Sekarang? Kelima. Baru ya untuk berarti. DPR RI ya. Itu baru ya? Iya. Semester 5 tahun 2023 ikut magang di DPR RI. Betul. Berapa lama di sana? Kita kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? Betul. Di DPR RI itu waktu proses bisa magang di sana gimana? Nah, kalau saya pribadi kan ini di kampus kita ini info untuk magang DPR RI itu cukup tidak familiar begitu. Cukup sulit untuk mendapatkan informasi tentang magang DPR RI. Jadi saya ada kenalan teman dari luar daerah yang sangat ambis untuk magang di DPR RI itu. Nah, jadi saya coba minta kasih info lah dari teman-teman di luar Kalimantan. Saya mendaftar di kampus Merdeka, membuat akun. Nah, saya mengisi inilah persyaratan kan, CV dan yang lainnya, portofolio. Nah, saya mengajukan diri untuk magang DPR RI. Dan kebetulan untuk di kampus Merdeka sendiri tuh bukan cuman 1 atau 2 mitra yang harus kita lamar. Oh, itu, yang kita harus apply ya? Iya, apply. Di zaman saya itu ada 22 perusahaan. Itu minimal maksimal? Maksimal 22. Maksimal 22 apply. Iya. Oke, terus nah, ketika saya sudah dapat info DPR RI membuka magang untuk anak magang, dan saya sedikit feel di zaman saya dan sebelum saya itu magang DPR RI itu tidak setiap semester dibuka. Tidak setiap semester. Iya, jadi artinya dia hanya di semester ganjil saja. Oh. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau untuk magang kampus Merdeka itu udah sampai udah sampai batch 7. Di DPR RI sendiri itu masih batch 5. Batch 5. Iya, jadi kan kalau di kampus Merdeka tiap semester tuh ada. Iya. Nah, kalau di DPR RI itu tiap di semester ganjil saja. Tapi setelah saya magang di sana, perubahan dibuat oleh Sekjen DPR RI. Jadi di setiap semester ada. Berarti setiap periode semester tuh akhirnya ada lagi. Akhirnya ada. Setelah batch ganjil tadi itu. Iya, setelah batch 3, di batch 4 dan 5 itu udah ada setiap semesternya. Tapi cukup apa ya untuk dibahas nih yang terkait ini tadi ya, informasi dari kawan luar. Iya. Artinya kenapa tuh dari kampus sendiri? Nah, saya kurang tahu juga. Kalau untuk kampus Merdeka sendiri, mungkin kampus ini ya beberapa kali membuat postingan di
Instagram maupun yang lainnya, media sosial yang lainnya, tapi hanya cakupan untuk kampus merdekanya doang. Tidak Kampus Merdeka iya, gitu. tidak langsung diperjelas di mitra apa aja kita bisa apply. Contoh kita anak hukum, Heeh. di mitra mana aja sih yang cocok dengan latar Jurusannya. belakang keilmuan kita Oke. begitu. Kalau kita di hukum mungkin lebih banyak teman-teman ini atau anak-anak hukum nih sangat ingin belajar di DPR RI karena Wah, memang pasti dong. iya, karena memang sesuai dengan kebidangan kan. Iya. Di situ kita betul-betul ditempa. Nah, namun pada dasarnya tidak pernah sama sekali kampus ini membuat seminar atau sosialisasi Oh. tentang magang di mitra-mitra yang paling top atau paling yang Paling diinginkan, bergengsi lah paling ya. bergengsi. Begitu, Bung Rijal. Ya, dapat info juga saya, dapat info bahwa magang MBKM khususnya di DPR RI ini adalah salah satu yang paling diminati Betul. dan paling banyak pendaftarnya. Yes. Mungkin karena apa ya? Di rumah rakyat ya. Nah, kalau mungkin begini, jiwa mahasiswa kan Ah, cenderung yang masih idealis dan pingin melihat apa sih sebenarnya yang dikerjakan DPR di sana begitu. Iya. Kita mahasiswa mungkin tidak seluruhnya cenderung mengkritikkan turun ke jalan Oke, atau oke. bagaimana. Nah, mungkin ada keinginan diri sendiri tuh ingin melihat secara langsung bagaimana sih gedung kita di pusat di Senayan. Gimana kinerja mereka? Gimana kinerjanya? Gimana kerja mereka? Begitu, iya. Jadi ada iya, rasa iya. ingin tahu itu yang mendorong mahasiswa ini untuk mendaftar agar mengeplay di DPR RI. DPR RI, ya. Iya, karena banyak bidang di situ yang disediakan. Banyak bidang. Dari bidang-bidang itu bidang apa saja tuh? Kalau di DPR RI itu sendiri di zaman saya pribadi ya, zaman saya di batch 3 itu total yang diterima itu 250 mahasiswa 250. dari pelamar atau yang nge-apply ke DPR RI itu 6.000 lebih. 250 ini dari semua bidang ya? Iya, dari keseluruhan bidang. Oh, 250. Nah, yang daftar 6.000. 6.000 lebih. Wah, Nah, jadi itu ada ketat sekitar, banget ya. ya ada sekitar 5.000 lebih lah yang tersingkir. Terpangkas Iya, kan? terpangkas. 6.000 dikurang 250 artinya kan berarti 5.750-an. Ya begitu. Itu di out kan ya. di out. Berarti salah satunya Bung Joni keterima ya dari Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi di batch 3 kemarin kita dari seluruh Indonesia itu yang lolos 250 mahasiswa dari 85 kampus. Itu se-Indonesia tuh. Se-Indonesia. 85 kampus. Kalau di Kalteng ya kan Iya. banyak universitas lainnya. Iya. Apa cuman dari salah satu univ aja di Kalteng? Atau dari univ lain ada? Yang mendaftar ada, Heeh. tapi yang lolos di saat batch 3 itu dari UPR saja. Oh, dari Universitas UPR aja. Paramadina, ya. Dan itu hanya dua. di batch Dua 3. Dua mahasiswa. dua mahasiswa yang Betul. keterima. Berarti Bung Joni sama Ada teman saya namanya Fahrina. dia juga keterima di sana. Betul. Artinya di sana pun pasti tentu dapat sebuah pengalaman yang luar biasa kan. Banyak, Bung. Tapi satu pertanyaan saya, Bung Joni ini di bidang apa coba? Nah, kalau saya pribadi, saya di Sekretariat Jenderal, lebih tepatnya di bidang pemantauan perundang-undangan. Pemantauan perundang-undangan. Betul. Itu kalau boleh tahu apa aja yang dilakukan di dalam bidang itu? Nah, kalau kita di pemantauan undang-undang, lebih tepatnya kita di Sekjen DPR RI kan kita membantu kesekretariatan. Jadi di bidang kita itu memantau undang-undang yang tidak relevan lagi di Republik ini, sekaligus menjadi membuat keterangan DPR ketika ada sengketa MK. Sengketa MK. Artinya menyortir ya tadi beberapa regulasi yang istilahnya sudah tidak kompeten untuk di ini kan. Ya, begitu. Jadi ketika ada diperhatikan gitu ya. undang-undang yang tidak relevan lagi. Nah, untuk menggodok undang-undang itu di bidang KAPI, di pemantauan undang-undang. Apa sih yang tidak relevan lagi untuk masyarakat di pasal mana? Berarti kayak disortir lagi dari bidang itu. Oh, ini pasal ini ternyata udah nggak relevan lagi nih gitu kan. Betul. Jadi penyortiran ya di bidang itu. Iya. Dan satu lagi tuh membuat keterangan DPR. Nah, salah satunya yang kita buat keterangan DPR-nya itu kemarin yaitu putusan MK nomor 90. Putusan MK nomor 90. Iya, jadi terus? Kan kalau untuk sengketa MK, nah itu ada karena DPR selaku pembentuk dan pembuat undang-undang. Ya, betul. Nah, MK harus
membuat keterangan DPR apakah ketika disengketakan di MK DPR sepakat dengan yang diajukan itu untuk Uji mengubah material. Itu perlu ada kesepakatan dari DPR. Bukan kesepakatan, tapi selaku pembuat undang-undang mereka harus memberikan keterangan bahwasanya untuk saat ini apakah masih relevan lagi apa tidak. Nah, selaku kami dari pemantauan undang-undang, kamilah yang tim membuat keterangan DPR bahwasanya dari si penggugat atau yang menguji materi di MK, mereka punya punya legitimasi nggak untuk mengangkat tentang isu yang uji material tadi itu. Oke, ini menarik juga untuk saya bahas. Seandainya seandainya saya masyarakat biasa, kan kewenangan untuk uji material kan siapa saja. Betul. Sepengetahuan saya. Kalau uji material saya lakukan, kemudian tidak ada keterangan yang diberikan oleh DPR RI bahwa ini bisa diajukan uji materi, kan seperti itu tadi yang disampaikan. Gimana? Apakah tetap bisa lanjut? Apakah memang harus dari keterangan DPR dulu keluar baru saya bisa lanjutkan ke uji materi? Oh tidak, kalau untuk melihat itu wewenang daripada MK. Hanya saja kita dari pengalaman saya pribadi, kita dari DPR RI atau pemantauan undang-undang memberikan pembelaan. Oh, penguat. Iya, penguat bahwasanya undang-undang ini tidak layak untuk direvisi karena legal standing daripada daripada penggugat tidak ada begitu. Oh, dimintakan dari MK. Iya, jadi kan dari MK meminta dari si pembuat undang-undang itu bahasanya. Sebagai pertimbangan kan. Iya, pertimbangan. Dari permohon ini kan maunya demikian misalkan. Dihapuskan kah atau diperbaiki kah atau dicabut kan tadi kan. Jadi, kemudian MK meminta pertimbangan ke DPR. Ada nih yang mengajukan permohonan nih seperti ini nih. Keterangan dari DPR seperti apa gitu kan? Iya, jadi setiap ada sengketa MK itu keterangan DPR itu harus ada karena DPR sendiri yang langsung pembuat undang-undang toh. Sebagai ininya kan legislasinya. Ya. Ya tadi saya maksud tuh kayak si pemohon ini harus konfirmasi dulu kan, saya kira tadi seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Selain di sana di sana tuh tentu kan banyak sekali dari berbagai kampus, berbagai pemikiran. Kegiatan sehari-hari yang paling dominan dilakukan di DPR RI apa? Nah, kebetulan kalau kita dari 250 mahasiswa itu kita dibagi dari berbagai bidang. Banyak bidang, kalau nggak salah itu dari 15 bidang. Jadi lebih dari 15 bidang, tapi dalam apply kemarin kita dibagi dari 15 bidang. Namun ada namanya M2MPs, itu di komisi dipecah lagi. Mereka dari komisi itu dari komisi 1 sampai komisi 11. Jadi ditambahkan di situ. Nah, kita berbeda-beda dalam magangnya karena kita kan dari banyak jurusan nih. Karena kebetulan saya di pemantauan undang-undang, saya lebih banyak bergerak di pemantauan. Jadi saya sering diajak untuk Zoom ataupun terjun langsung ke lapangan melihat dan diskusi dengan kalau kayak kemarin pengalaman saya itu langsung Zoom dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Berarti menyangkut undang-undang itu ya? Undang-undang Perikanan dan Kelautan. Nah, pasti Dinas Perikanan dan Kelautan tahu bagaimana situasi di lapangan, gimana nelayan, dan apa saja regulasi yang perlu dibutuhkan kan oleh masyarakat itu. Nah, kita sempat diskusi tentang itu. Jadi saya lupa ada sampai lebih daripada 5 pasal yang harus kita revisi saat itu dari pertimbangan Dinas Kelautan dan Perikanan begitu. Nah, kalau untuk bidang-bidang lainnya kita ada di komisi 1 sampai komisi 11. Nah, komisi 1 dia mitra kerjanya itu kepada tentara kalau nggak salah ya. Iya, tentara. TNI, Polri. TNI aja. Nah, kalau untuk Polri itu di komisi 3. Oh, jadi per komisi itu ternyata ada kanalnya masing-masing. Betul. Ya, sebagai ininya. Ya, jadi komisi 10 dia pendidikan. Nah, jadi teman-teman ini dibagi di bidang-bidang yang tertentu sesuai dengan jurusan masing-masing. Dari komisi itu tadi ya? Komisi-komisi itu tadi. Bahkan ada juga di Sekjen DPR RI di bidang media. Nah, teman-teman dari media itu dari
informatika dimasukkan ke di bidang media. Jadi memang kita di 250 mahasiswa itu dimasukkan ke bidang sesuai dengan keilmuan masing-masing. Supaya linear lah ya. Iya, jadi kan kita tidak ini. Betul. Nggak mungkin kan misalkan hukum dimasukkan ke komunikasi. Nah, kan kurang elok kan. Iya. Nggak linear kan dengan pembidangannya kan. Jadi sangat disayangkan. Betul. Jadi kenapa dari pandangan saya mitra sekjen DPR RI ini sangat cocok untuk seluruh kalangan mahasiswa. Iya. Semua ada di sana untuk kita mendaftar di bidang keilmuan apapun. Betul. Tapi ini nih, saya melihat dari berbagai postingan Bung Joni ya. Betul. Saya melihat ada seperti simulasi rapat paripurna. Betul. Ada simulasi-simulasi lainnya yang akhirnya merasakan ini loh sebenarnya sebuah dinamika dalam dunia legislasi. Iya. Nah, itu tuh waktu pas simulasi itu gimana tuh gambarannya tuh? Oke. Kalau untuk itu jadi begini. Di 1 minggu itu kita ada banyak agenda. Iya. Di hari Senin kita kembali ke kantor masing-masing untuk mengerjakan tupoksi. Kalau saya di pemantauan undang, saya mengerjakan tupoksi saya untuk memantau undang-undang yang sudah diserahkan oleh kepala bidang. Oke. Contohnya yang saya bilang tadi itu perikanan dan kelautan. Di hari Selasa kita itu ada namanya kuliah umum. Kuliah umum. Betul. Pemberian sebuah materi berarti. Betul. Oke. Langsung daripada DPR RI itu sendiri. Siapa nanti yang ditunjuk menjadi pemateri itu tanggung jawab daripada sekjen DPR RI. Kemarin yang pertama kali menjadi pemateri dalam kuliah umum yaitu Fadli John. Bung Fadli John. Pantas ada fotonya ya. Betul, ada Bung Tapi, Fadli John. Selain dari foto Bung Fadli John, saya lihat-lihat ada foto dengan Menteri Kemendikbud, Iya. Menpora, Betul. bahkan ada Pak Dudung ya. Iya. Luar biasa, udah ketemu petinggi-petinggi Ya, negara. puji Tuhan kita di DPR RI itu sangat. Jadi kenapa saya bilang Iya. magang di DPR itu adalah promotor untuk teman-teman lebih pingin lagi, karena di situ saya bisa katakan mendapatkan segalanya. Wah, apa tuh kalau didefinisikan sederhana segalanya? Nah, kita mendapatkan ilmu, Pasti. mendapatkan uang saku, Alhamdulillah. dan mendapatkan dapat bertemu dengan orang-orang besar di negara kita ini. Betul. Dan itu privilege, tidak semua tempat magang mempunyai privilege Ya, seperti itu. betul. Jadi kita itu cukup senang magang di situ. Bahkan kalau bisa balik lagi saya. Jangankan Bung Joni ya, mungkin beberapa teman-teman dari FHUPR khususnya mungkin banyak yang berminat. Akan tetapi kan karena mekanisme atau siklusnya dalam penerimaan itu kan agak cukup sulit ya. Betul. Dengar-dengar juga dari beberapa informasi untuk tesnya itu sekarang tuh akan lebih ketat lagi ya. Benar, karena banyak bidang yang dibuka kembali. Karena kan peminatnya tadi tuh membludak juga. Betul. Ini akhirnya kan menjadi suatu hal yang persaingan itu makin ketat akhirnya. Ya. Walaupun ini batch 5, batch 6, batch 7 ke depannya kan tidak dipungkiri. Tapi peluang-peluang dari personil itu tentu ada peluang-peluang yang positif terbuka. Mungkin ditambah kuotanya, kan bisa aja seperti itu. Nah, kalau yang saya tahu kemarin Setelah setelah saya magang dan batch 3, di batch 4 itu kuota ditambah menjadi 300. berarti tambah 50 dari 50. 250. Oke. Di batch 5 ditambah 350. Batch 5. Dia ditambah 50 lagi menjadi 350. Batch 6-nya? Di batch 6 dan info yang saya dapatkan dikurang setengah. Dikurang setengah. Iya. Artinya di berapa? 300 ya? Jadi 150. 150. Harusnya yang 350. Dengan sekarang seketat itu ya kan, lebih kompleks lah mungkin. Dikurang 150 gitu. Jadi kita tidak tahu lah dinamika politik sekarang ya, Iya, apalagi mau betul. perpindahan estafet kepemimpinan gitu. Saya kira dia akan bertambah terus. Harusnya ketika kita, jadi waktu kita sedang, jadi ada satu momen kita ya. membuat acara yang diselenggarakan oleh DPR RI itu sendiri. Kebetulan saya menjadi salah satu panitia dari mahasiswa. Oke. Kita di Kopo, yaitu mes daripada DPR RI. Itu lokasinya jauh nggak dari gedung utama DPR RI? Mesnya itu. Jauh, itu di puncak, saya rasa itu di mana? Puncak Bogor. Ya, daerah situ saya rasa. Saya kurang lupa, saya kurang Tapi ingat. puncak, kalau puncak ya, di Bogor. puncak kita di puncak. Jawa Barat. Ya,
kira-kira karena kita menaiki bus daripada DPR itu sendiri, kita di over ke situ. Nah, satu acara sekjen DPR itu yang menjanjikan langsung bahwasanya kedepannya batch selanjutnya untuk penerimaan anak magang itu ditambah. Nah itu kita cukup senang agar adik-adik di bawah kita itu kita arahkan untuk mendaftar ke situ dan merasakan juga dan merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Nah salah satu yang saya sampaikan tadi ya, apa kelebihan daripada kita magang di DPR RI selain dapat uang saku, dapat ilmu, bisa bertemu dengan orang-orang besar di negara kita ini. Yang ketiga, relasi. Nah ini kan itu nggak perlu ini ditanya. yang sangat apa ya, kalau saya pribadi orang pergerakan bertemu dengan orang-orang besar, menambah relasi itu sangat yang kita butuhkan lah. Pergerakan tadi pergerakan tuh seperti apa dari Bung Joni ini? Ini cukup menarik juga nih. Kita berpindah sedikit ya. Sedikit. Oke, coba kita dari pergerakan itu. Nah jadi ketika saya sharing dengan teman-teman dan senior-senior itu kan, pergerakan itu kalau kita lebih kecil kan konteksnya itu kan seorang aktivis. Nah aktivis mahasiswa. Kalau saya beberapa kali sharing dengan senior, kalau kita sederhanakan bahasanya, kenapa disebut aktivis? Karena yang lebih aktif di bidang itu. Contoh yang disebutkan aktivis lingkungan. Kenapa dia disebut aktivis lingkungan? Karena dia lebih aktif di bidang lingkungan itu untuk mengkritik, untuk terjun ke lapangan, melihat apa saja yang terjadi di lingkungan, baikkah burukkah program pemerintah di lingkungan di tempat dia tinggal ataupun di luar daripada tempat dia tinggal. Artinya aktivis tuh kayak memperjuangkan dengan apa ya, proaktif ya? Iya, dia lebih aktif di bidang-bidang yang dia sukai. Aktivis mahasiswa. Betul. Artinya dia sebagai mahasiswa kan dikenal sebagai agent of change. Sebagai dan lebih aktif dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lain. Ya, harus lebih kritis. Iya, begitu. Mahasiswa kan dituntut untuk kritis. Nah, begitu. Critical thinkingnya kan harus main gitu ya. Iya. Itu yang mungkin ada beberapa orang kan kayak sudah enggan disebutkan aktivis toh. Oke, kalau berbicara pergerakan nih, saya lihat dari video. Ya, saya sempat ini ya teman-teman melihat video waktu dia lagi simulasi rapat paripurna ya. Betul. Oke. Saya melihat bahwa dalam penyampaiannya luar biasa, sungguh mempertahankan sebuah argumentasi. Iya. Saya melihat kayak wah, luar biasa banget ini Bung Joni. Thank you. Apakah itu dikarenakan ya Bung Joni sudah berperan aktif tadi kan, aktivis tadi di luar sebelum magang di DPR RI? Benar. Jadi itu modal utama kita untuk berani berbicara di depan umum. Ketika kita magang di DPR RI, yang menjadi lawan bicara kita itu bukan hanya 250 mahasiswa dari 85 kampus. Namun di depan kita ada orang-orang top yang katanya orang-orang besar dari kalangan DPR RI, menteri. Orang-orang besar, badannya kah? Bukan. Jabatan. Tanggung jawabnya. Begitu. Nah, ketika saya tidak ditempa di tempat saya, di wadah saya di Kalimantan Tengah ini, organisasi saya, belum tentu saya mempunyai mental yang kuat untuk berkomunikasi ataupun berdebat langsung dengan DPR RI. Saya pernah berdiskusi langsung dengan Abdul Mamat, DPR RI dari Golkar. Saya bertemu langsung dan berdiskusi dengan Dedi Sitorus, DPR RI dari Kalimantan Utara dari Partai PDI. Saya berdiskusi langsung dengan Bahlil, Ketua Umum Golkar sekarang. Dulu Menteri Investasi, sekarang Menteri ESDM. Saya langsung bertemu dengan Dito, Menteri Menpora. Dan banyak lagi, bahkan puji Tuhan bisa ketemu dengan Ibu Puan Marhani, namun tidak sempat diskusi. Beliau kan sibuk ya. Nah, kenapa saya berani? Saya percaya dan saya yakin hal-hal yang sudah saya kerjakan di tempat saya berproses, yaitu organisasi saya, yang membuat saya berani untuk melangkah lebih jauh ke tempat itu. Kalau melangkah lebih jauh ke tempat yang luar biasa sebagai rumah rakyat. Sebagai perwakilan rakyat. Berkemungkinan enggak 250, 300, 350 yang batch sekarang 150. Mahasiswa itu kan dikenal sebagai penyambung juga aspirasi dari masyarakat. Betul. Dinamika yang terjadi di masyarakat, apakah bisa disampaikan langsung? Karena gini,
demonstrasi itu kan sebagai upaya untuk menyampaikan suatu aspirasi Betul. dengan terjun langsung ke lapangan. Iya. Kita lihat bahwa demonstrasi yang terjadi di DPR RI kan di depan pintu gerbang. Betul. Dan pintu gerbangnya itu sangat luas. Iya, sangat jauh ya. Didengar pun kan mungkin nggak kedengaran. Kedengaran. Kasarannya kan gitu. Iya. Artinya gini, 150 orang di batch sekarang bisa nggak? Karena dia kan di dalam ya, menyampaikan beberapa keluh kesah, misalkan dari kampusnya masing-masing lah diperoleh informasi ini, ada aspirasi masyarakat. Bisa nggak disampaikan? Sangat bisa, Bung. Di zaman saya magang di DPR RI. Jadi saya tadi belum tuntas menjelaskan. Ya. Ketika hari Senin saya harus mengerjakan tupoksi saya di bidang pemantauan undang-undang. Di hari Betul. Selasa saya kuliah umum. Di hari Rabu saya harus kembali lagi di kantor saya di pemantauan undang-undang. Di hari Kamis saya itu ada audiensi di berbagai tempat. Dan yang saya paling sorotin dan paling saya ingat itu saya di Komisi 3. Oke. Nah, di Komisi 3 adalah mitra daripada kepolisian. Oke. Nah, ketika saya audiensi dengan Komisi 3, dan di saat itu juga lah lagi panas-panasnya kasus Bangkal di Kalimantan Tengah. Sampai ke pusat berarti ya? No, orang pusat belum Belum tahu. Oke. Adanya saya di situ sebagai representasi masyarakat Kalteng yang magang di DPR RI. Saya membawakan isu itu kepada TA sekaligus DPR RI yang bermitra pada kepolisian. Saya menyampaikan bahwasanya ada kejadian penembakan kepada masyarakat adat yang dilakukan daripada kepolisian itu sendiri. Dan itu sangat diterima baik oleh DPR RI. Beliau sampaikan teman-teman mahasiswa yang ada di Kalimantan Tengah harus memberikan kajian sekaligus pelaporan kepada Komisi 3, karena setelah saya audiensi dengan Komisi 3, minggu depannya mereka akan ada rapat kerja dengan kepolisian. RDP mereka. Iya, betul. Berarti bisa disampaikan lah ya. Sangat bisa, karena kita di magang di DPR RI itu bukan hanya kuliah umum tapi ada audiensi. Nah, di saat audiensi itulah kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Dalam audiensi itu ya, audiensi itu pada saat momentum memang lagi perkumpulan di suatu ruangan khusus, seperti misalkan di ruangan paripurna kah, atau dengan Komisi 3 tadi kan yang disampaikan, atau hanya sekedar diskusi di balik meja aja. Itu gimana audiensinya tuh? Jadi kalau audiensi tersendiri itu, kebetulan saya ketua bidang di tempat saya magang di pemantauan undang-undang di kalangan mahasiswa. Jadi untuk audiensi itu saya selaku ketua bidang atau koordinator di tempat saya magang itu, saya yang mencari tempat di mana saya akan beraudiensi dengan teman-teman. Jadi kita sebagai koordinator tuh tadi ya. Betul. Jadi saya kan koordinator membawahi ada 9 mahasiswa lainnya dari berbagai kampus. Nah, saya akan mengajukan diri dari bidang saya ini untuk beraudiensi di mana saya pingin. Kebetulan saya kemarin itu sangat pingin untuk beraudiensi dengan Komisi 3 dan disambut baik, diterima. Saya beraudiensi dengan Komisi 3 dengan teman-teman magang. Jadi itu secara resmi Komisi 3 menghadirkan TA dengan DPR RI dan kalangan yang lainnya. Saya dan teman-teman didampingi dengan mentor saya beraudiensi dengan Komisi 3. Artinya memang menjadi suatu schedule ya. Yes, disitulah momentum akhirnya bisa menyampaikan sebuah sebuah isu, betul kan, di masyarakat yang memang perlu dari dukungan sebagai Dewan Perwakilan tadi kan. Iya, apalagi kita sebagai mahasiswa kan perpanjangan lidah masyarakat. Nah, itu tadi yang saya maksudkan. Artinya kan apalagi mereka yang sudah di dalam ini artinya punya akses yang langsung head to head ketemu dari pihak-pihak DPR RI, anggota DPR RI kan, artinya lebih sampai kan. Benar. Jadi memang banyak privilege yang bisa kita kita gunakan di tempat magang DPR RI itu. Salah satunya itu. Makanya saya sangat berharap kampus saya tercinta ini, Universitas Palangkaraya ini, mensosialisasikan adanya kampus merdeka yang kita lebih kecilkan cakupannya, itu ada tempat magang DPR RI, agar banyak mahasiswa berminat dan tahu. Karena ketika kita banyak di sana, banyak aspirasi dari Kalimantan Tengah yang bisa kita sampaikan. Iya, betul, sepakat saya. Nah, ketika banyak kita di sana dan sering kita sampaikan juga ketika nanti audiensi, pasti orang-orang di pusat sana lebih menyoroti apa yang terjadi di Kalimantan Tengah. Dan beberapa batch
Jadi setahu saya di batch pertama itu hanya satu orang saja yang, kalau saya salah mohon maaf, tapi yang setahu saya di batch pertama itu 2020 kah 2019 saya lupa. Itu di DPR RI hanya satu orang saja. Satu orang saja yang berangkat ke Senayan itu dan itu program MBKM. Satu orang yang lolos. Tapi ini nih, apakah yang keterima di sana, apalagi di era Bung Joni itu 250 orang, itu mewakili seluruh universitas dari Sabang sampai Merauke enggak? Kalau untuk wilayah iya, tapi kalau untuk begini Bung, dari Sabang sampai Merauke itu dibukakan semua. Tergantung masuk tidaknya kembali ke tes kita. Dan tidak ada kota di situ. Bahkan ada yang sampai dari Unhas. Ini Unhas sendiri ya, dari Unhas sendiri Universitas Hasanuddin sampai 15 mahasiswa dari kampusnya. Itu masih Universitas Hasanuddin di Makassar. Ada lagi dari Universitas Negeri Makassar sekitar 5 orang. Nah, itu cakupannya masih Makassar ya. Itu aja mereka sudah 20 gitu. Ya artinya kan kalau dilihat secara ini ya memang tes itu kan juga mempengaruhi kan, untuk melihat bagaimana kapabilitas ya kan, dan kredibilitas seorang mahasiswa yang layak untuk magang di DPR RI. Namun kalau pandangan saya ya, misalkan 250 orang, tadi Makassar aja total 20 orang. Artinya kuota sudah kepangkas ya kan, sisa 230. Nah, kalau misalkan beberapa univ per wilayah belum terjangkau, misalkan dari Sulawesi ya kan. Walaupun di situ banyak sekali misalkan universitas, tapi ternyata tidak ada salah satu pun universitas yang goal mahasiswanya yang masuk di DPR. Artinya kan wilayah itu tidak mewakili kan satu suara yang bisa disampaikan terkait isu-isu yang ada di Sulawesi misal. Nah, apakah kedepannya dari Bung Joni nih pandangannya tuh idealnya bukan kuota per wilayah sih, maksudnya bukan kuota per univ juga, namun seyogyanya per wilayah diprioritaskan setidaknya satu perwakilan dari universitas misalkan. Ya, kalau atau itu gimana Bung Joni? Saya juga sepakat untuk itu agar dari berbagai daerah itu bisa menyampaikan aspirasinya masing-masing begitu ya. Namun kalau menurut saya pribadi ada baiknya kembali lagi ke universitas masing-masing untuk mensosialisasikan. Ya, sepakat. Karena begini Bung, ini kita pasti sudah berteman baik kan dengan teman-teman 250 mahasiswa itu dari berbagai kampus, di Unhas, di USU kan, di UI, UGM, banyaklah teman saya dari berbagai kampus. Ketika mereka balik dari Senayan DPR RI, balik ke daerah masing-masing, mereka diberikan wadah untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa apa saja yang dipelajari di DPR RI. Oh, artinya memberikan ruang sharing ya. Kampus memberikan ruang sharing, kampus-kampus mereka memberikan ruang sharing kepada banyak mahasiswa agar orang yang sudah pengalaman tadi untuk diberikan ke mahasiswa lainnya. Betul. Gitu loh, bahwa ini loh magang ini. Satu pertanyaan saya, ada nggak Bung Joni diberikan satu tempat untuk menceritakan pengalaman? Tidak ada. Bahkan saya langsung yang menghubungi mentor. Jadi di setiap kampus itu ada mentor untuk setiap kampus ada mentor. Ya, ada mentor di kampus merekanya. Nah, saya menghubungi mentor tersebut untuk menyampaikan, Bu, adakah wadah ataupun tempat agar kita bisa langsung sharing dengan mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar kampus Merdeka, khususnya di DPR RI. Terus ini sedang direncanakan. Nanti bagaimana baiknya aja ke depan. Karena begini Bung, saya sedikit sempat bukannya saya tidak mau langsung sharing chat pribadi dengan banyak mahasiswa untuk menjelaskan segala macam. Ketika saya sebelum sampai balik ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya, puluhan orang menchat saya, men-DM, bahkan chat pribadi saya. Untuk menanyakan mekanisme apa saja yang dipersiapkan dan bagaimana di sana. Apa dinamika di sana, bagaimana cara kerja nanti magangnya seperti apa. Betul. 1 sampai 10 orang mungkin saya bisa melayani chat pribadi. Tapi kalau sudah berpuluh-puluh, ini kan ribet juga Bung. Kita juga terganggu kan. Kita punya Bung Joni badan satu kan. Iya. Kecuali bisa kage bunsin. Nah begitu Bung. Jadi keresahan itu yang membuat saya kemarin menyampaikan aspirasi saya, Bu, tolong disiapkan Bu, izin tolong ketika ada
apa namanya, Satu kanal ya untuk Iya. disediakan. satu wadah untuk kita bisa sharing langsung, bertemu dengan mahasiswa atau seminar lah Bu, bahasanya Ah, begitu. Agar saya bisa dan teman-teman yang lain dari kampus Merdeka bisa sharing mengenai kampus Merdeka dan DPR RI begitu. Oke, untuk mentornya sendiri itu memang dari Kementerian Pendidikan Dan yang dia, sudah ditunjuk. dia dari Universitas Palangkaraya Ah. yang sudah diunjuk dan layak dari kementerian. Berarti diperintahkan dari universitas ya Betul. sebagai mentor Joni, ya kan? Sebagai mentor kampus Merdeka di Oh. seluruh univ. Seluruh univ ya. Ya. Di luar dari bidang DPR RI juga. Di luar, kalau untuk bidang Oke. DPR RI-nya kita mentornya dari DPR RI. Artinya gini juga Bung Joni. Dengan ada kanalnya ini Advocare, makanya kita mengundang Bung Joni, kan kita tahu bahwa track record Bung Joni ini pernah magang di tempat yang sungguh luar biasa. Betul. Tempat yang menjadi primadona Iya. bagi kalangan aktivis, kalangan mahasiswa Iya. dalam menyampaikan sebuah aspirasi, dan tempatnya pembentukan regulasi yang mengatur norma-norma kehidupan masyarakat. Betul. Adanya Advocare ini kan teman-teman nih bisa mendengar dari cerita Bung Joni yang luar biasa. Ada berbagai bidang yang bisa dilakukan. Ya. Ada berbagai komisi yang punya tupoksinya. Betul. Ada berbagai relasi yang bisa mencakup keilmuan. Bahkan ya, namanya mahasiswa kan tidak dipungkiri kita juga butuh sebuah materi tadi. Iya. Dapat uang. Betul. Jadi mungkin kedepannya kalau buat teman-teman ya, khususnya dari FAUPR ya, rumah dari Bung Joni, Betul. bisa didengarkan. Ini sebuah cerita yang luar biasa karena Bung Joni sendiri sampai menelpon dari mentor Pihak mentor dari untuk UPR. difasilitasi untuk menyampaikan sebuah pengalaman, ya kan, bahkan di univ lain tadi sudah diceritakan ada kanalnya Ada. untuk menyampaikan cerita ini supaya adik-adik mahasiswa khusus FAUPR itu bisa mengetahui kan Betul, tujuannya betul. seperti itu. Jadi itu sangat sungguh luar biasa. Apalagi kita lihat ya teman-teman, ini Bung Joni ini pakai Iya. jaket yang lihat ada logo Ya, saya boleh DPR ya? tunjukkan ya Bung ya. Boleh. Ya, ini dia. Jadi kenapa saya pakai baju ini sebagai tanda lah bahwa saya pernah magang di DPR RI. Bukti nyata ya. Betul. Sekaligus bajunya ya, kaosnya ya. Puspanlak UU artinya di bidang tadi ya. Pusat Pemantauan Perundang-undangan, dan ini ID card saya ketika magang di DPR RI. Berarti paket komplit itu Paket komplit. bahkan secara kostum ya, secara ini juga diberikan gitu loh. Identitasnya jelas. Balik ke sini kan gak hanya sebuah pengalaman, artinya ketika dia pakai jaket ini kan ada suatu kebanggaan ya. Iya. Suatu kebanggaan luar biasa. Betul, Bung. Mungkin ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin kita bisa cerita lagi. Ada satu yang mungkin kita bisa diskusikan ke depannya Ya, siap. terkait tadi pergerakan. Iya, boleh Bung. Karena itu menjadi dasar kan Iya, untuk keberanian akhirnya terjun ke rumah rakyat. Benar. Mungkin demikian dari podcast kita hari ini. Ya. Untuk cerita-cerita selanjutnya kita tunggu lagi Bung Joni, karena dengar-dengar Bung Joni ini mau terbang lagi dia. Jadi sungguh sibuk beliau ini sebenarnya. Dia menyempatkan kesini untuk berbagi sharing ya kan di Advocare ini. Jadi mungkin demikian dari Bung Joni. Thank you. Thank you, Bro. Sukses selalu. Amin. Nanti kalau ada info itu kita datang lagi ya. Siap, kita siap diundang untuk di Advocare mengenai pergerakan. Pergerakan. Mereka Merdeka.